semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Jorge Lorenzo komentari debut Luca Marini dengan tim Repsol Honda. Begini katanya, MotoGP musim 2024 telah dimulai dengan pabrikan Eropa masih menjadi pemain utama di sirkuit Losail, Qatar. Baik dalam sprint race maupun main race, pabrikan Eropa masih tak terkalahkan, terutama Ducati. Sementara itu pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda masih tertinggal jauh. Mantan rider MotoGP Jorge Lorenzo mengaku kecewa melihat pabrikan Jepang yang berada di barisan belakang. Ia juga menyoroti debut pembalap Italia Luca Marini bersama Repsol Honda yang tidak terlalu bagus di Qatar kemarin. Luca Marini datang sebagai pengganti pembalap Spanyol Marc Marquez di tim Repsol Honda. Tahun ini dia bertandem dengan rider Spanyol lainnya Joan Mir. Pabrikan Jepang mengecewakan di Qatar, kata Lorenzo terus terang, seperti diberitakan Speedweek.com yang bersumber dari mundodeportivo.com. Honda dan Yamaha terpaut jauh dan debut Marini bersama Repsol Honda cukup buruk. Setiap tahun pabrikan ini menginvestasikan banyak uang dan tidak ada yang suka membuangnya, kata Jorge Lorenzo menambahkan. Pembalap dengan pabrikan Jepang teratas di balapan Qatar adalah Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha yang menyelesaikan balapan di posisi ke-11. Sementara itu, Luca Marini menempati urutan ke-20 dengan gap sangat besar dari pemenang balapan Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. Jorge Lorenzo juga menambahkan, Luca Marini ke Honda adalah sebuah kesalahan. Apakah Luca Marini membuat pilihan yang tepat dengan pindah dari Ducati dengan motor terbaik dan pindah ke Honda pada motor yang bermasalah? Jorge Lorenzo cukup yakin bahwa pembalap asal Italia itu melakukan kesalahan. Dengan hengkangnya Marc Marquez, Honda memutuskan fokus pada Luca Marini dan mengontraknya dengan durasi 2 tahun. Ada beberapa pembalap yang dipertimbangkan dan pembalap Italia itu mungkin bukan pilihan pertama, tapi dia termasuk salah satu yang bisa dibebaskan dari kontrak yang ada. Tim Vermaatna melepaskan dan menggantikannya dengan Fabio Di Giannantonio, pembalap lain yang masuk daftar HRC karena dia tidak mendapatkan kursi untuk tahun 2024. Luca Marini memulai debutnya dengan RC213V pada tes Valencia dan berlanjut di tes Sepang dan yang terakhir di tes Qatar di Losail. Dan yang terbaru, Luca Marini kesulitan di sprint race MotoGP Qatar 2024 dan di balapan utama atau main race MotoGP Qatar 2024. Luca Marini bahkan finish paling belakang. Oleh karena itu, tidak dapat berkomentar mengenai motor barunya karena kontrak. Namun motor Jepang telah berubah drastis dibandingkan musim lalu dan Joan Mir menjelaskannya. Mengakui ada peningkatan, tentu saja kita harus menunggu tes pada tahun 2024 untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang situasinya. Tanpa melupakan bahwa perusahaan Jepang akan dapat mengandalkan konsesi untuk mengurangi kesenjangan dengan Ducati. Saat ditanya media AS soal pilihan adik Valentino Rossi, Jorge Lorenzo mengutarakan pendapat yang sangat jelas. Dari sudut pandang olahraga, menurut saya itu adalah sebuah kesalahan. Saya yakin situasi putus asa yang dialami Honda menciptakan peluang ekonomi dan kontrak bagi Luca Marini yang sulit ditolaknya. Saya akan memberikan prioritas untuk memiliki motor terbaik untuk menunjukkan potensi saya dan memenangkan kejuaraan. Juara dunia 5 kali itu percaya bahwa Luca Marini akan lebih baik jika di tim Vermaatna Ducati, dan mungkin tawaran finansial HRC bisa membuat perbedaan. Tidak demi uang atau tantangan dengan motor yang daripada prinsipnya lebih buruk daripada yang lebih mereka miliki itu rumit. Banyak pembalap yang terluka seperti ini. Dia sudah berusia 25 tahun dan membayangkan Honda akan menjadi motor terbaik dalam 2 atau 3 musim tidaklah mudah. Jorge Lorenzo juga menyoroti perlunya memodifikasi RC213V untuk menyesuaikan dengan tubuh Marini.
Dia sangat tinggi dan Honda adalah salah satu motor terkecil di grid. Saya tidak tahu bagaimana dia sampai di sana. Mereka harus melakukan beberapa perubahan penting. Tingginya hampir 1,90 meter. Tinggi badan saya 1,72 meter dan saya merasa tidak nyaman dengan kaki saya di motor itu. Sulit bagi saya membayangkan Luca Marini di Honda. Mereka harus melakukan sesuatu. Mantan pembalap itu yakin bahwa pindah dari Ducati ke Honda akan sangat bermasalah. Saya kebalikannya dalam hal kepercayaan diri. Luca Marini akan berjuang keras, banyak terjatuh. Bagi saya dia membuat kesalahan dalam hal hasil. Kita lihat saja, karena semua hanya pendapat orang yang tidak mereka apa yang telah dilakukan Honda sekarang dengan perubahan besar-besaran pada motornya. Dan tentu saja Honda tidak memberikan laporan detail ke Lorenzo. Apakah Jorge Lorenzo benar atau Luca Marini akan membuktikan dia salah? Harus dilihat tahun depan karena kita bukan paranormal. Tentunya Jorge Lorenzo bisa membuktikan ucapannya. Ternyata Luca Marini kesulitan di MotoGP Qatar 2024. Dia finish paling belakang di MotoGP Qatar 2024. Luca Marini hanya menempati posisi nyaris paling buncit di MotoGP Qatar. Begini kata adik Valentino Rossi soal balapan di Qatar. Luca Marini melakoni debutnya dengan Repsol Honda di MotoGP Qatar. Namun sayang performanya masih jauh dari sang jawara Francesco Bagnaia. Marini hanya berhasil finish di posisi ke-21 saat sprint race. Pada balapan utama pun hasilnya tak lebih baik. Marini hanya berhasil menjadi tercepat ke-20 atau satu posisi di atas rider paling buncit Jack Miller. Meski demikian, Marini tetap memandang hasil positif balapan perdananya di sirkuit Losail Qatar bersama dengan Honda RC213V. Saya mendapatkan sedikit masalah saat balapan, kecepatan saya sangat lambat, tapi tanpa masalah itu pun saya sulit untuk bertarung mendapatkan posisi yang bagus seperti kolega satu merek, ungkap Luca Marini. Ungkapan Luca Marini itu merujuk pada Johann Zarco yang membela Alsir Honda. Zarco yang juga menunggangi Honda RC213V finish di posisi ke-12. Meskipun dengan rekan timnya Johann Mir di posisi 13. Sedangkan rider Honda lainnya Takaki Nakagami tak jauh berbeda dari Marini, yakni di posisi ke-19. Kami butuh waktu untuk mengetes beberapa hal yang berbeda. Ini baru balapan pertama. Kami harus tetap kalem dan mengetahui bahwa posisi awal kami memang jauh dari pabrikan Eropa. Kami harus tetap mengejarnya, tapi itu proses butuh waktu serta tetap tenang, tutur adik Valentino Rossi itu. Adapun hasil balapan Qatar itu, Luca Marini juga mempelajari satu hal soal pengembangan RC213V dari KTM. Hal ini diketahui Marini saat Jack Miller berada di belakangnya. Sudah jelas bagi saya sekarang apa yang harus dikerjakan. Jack Miller tidak terlalu kuat dari posisi pengereman dibanding saya, tapi KTM daya cengkeramnya bagus di bagian ban belakang. Terutama ketika masuk tikungan, Anda bisa mengendalikan motor sangat tepat keluar tikungan dan kemudian berakselerasi lagi dengan mulus. Nah, disitulah saya mengalami kesulitan terbesar saya, tutur Luca Marini. Luca Marini akan balapan lagi di MotoGP Portimao Portugal 2024. Patut ditunggu aksi dari Luca Marini di MotoGP Portimao Portugal 2024. Akankah Luca Marini bisa memperbaiki performanya sehingga kompetitif di MotoGP 2024 bersama tim Repsol Honda?